Buat Anda yang jadi pemimpin, pasti tahu banget kan rasanya? Persaingan yang ketat, tekanan target kuartalan, dan keputusan-keputusan sulit yang bikin pusing. Yah, pertempuran bisnis modern itu nggak pakai pedang, tapi pakai spreadsheet dan strategi pemasaran. Saya ngalamin sendiri nih sebagai seorang COO. Dan percaya atau enggak, solusi yang menyelamatkan perusahaan kami itu nggak datang dari seminar bisnis terbaru, tapi dari medan perang ribuan tahun yang lalu. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Menaklukkan musuh tanpa berperang. Kedengarannya mustahil kan dalam bisnis? Biasanya kan kita mikirnya gimana caranya menghancurkan kompetitor. Tapi Sun Tzu justru menawarkan jalan lain. Dan inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Kemenangan itu bukan soal adu kuat, tapi soal adu cerdik. Jadi beberapa waktu lalu perusahaan saya lagi di posisi yang sulit banget. Kami benar-benar menghadapi krisis. Ada satu pesaing yang sangat agresif dan mereka terus menggerogoti pasar kami. Rasanya tuh kayak kita lagi kejebak di parit pertahanan dan hujannya nggak berhenti-berhenti. Stres banget. Nah, ini dia masalahnya. Pangsa pasar kami terkikis dan cepet banget. Refleks pertama semua orang di ruang rapat udah pasti, serang balik. Banting harga, pasang iklan gede-gedean, pokoknya lawan api dengan api. Tapi di lubuk hati terdalam, kita semua tahu itu cuma jalan pintas menuju kehancuran. Perang harga itu permainan yang nggak ada pemenangnya, cuma buang-buang sumber daya. Dan ini dia kenyataannya, terpampang jelas di depan mata. Angka itu nggak pernah bohong kan? Kita cuma pegang 35% pasar. Menyerang mereka langsung? Itu sama aja kayak nabrakin kepala ke tembok benteng mereka. Itu bukan strategi, itu bunuh diri. Kita harus cari cara lain. Titik. Dan di tengah semua keputusan asaan itu, momen pencerahan itu datang. Dan tebak dari mana? Bukan dari seminar bisnis kekinian atau konsultan mahal, tapi dari sumber yang sama sekali nggak terduga. Sebuah naskah militer kuno. Saya iseng buka-buka lagi Seni Berperang atau The Art of War dari Sun Tzu. Dan tiba-tiba, klik, semuanya jadi masuk akal. Bab tentang menghindari kekuatan dan menyerang kelemahan, tentang kenali musuh dan kenali diri sendiri, ini bukan lagi sekedar teks kuno. Ini playbook yang kita butuhin banget buat keluar dari krisis. Itu dia momen aha kami. Kami mulai mikir, oke, ini bukan perang adu jotos, tapi ini permainan catur. Kita nggak perlu mainin game mereka, justru kita harus ubah papan caturnya. Akhirnya kami merancang sebuah strategi 3 langkah untuk melakukan skakmat pada pesaing kami. Oke, jadi serangan balasan kita dibangun di atas 3 pilar utama dari Sun Tzu. Perencanaan yang super teliti, serangan ke titik lemah mereka, dan intelligence yang superior. Sekarang, yuk kita bedah satu-satu. Gimana caranya kita mengubah gulungan kuno ini jadi aksi korporat yang nyata dan efektif? Langkah pertama, perencanaan. Sun Tzu bilang kan, pertempuran itu dimenangkan atau dikalahkan bahkan sebelum dimulai, yaitu di dalam kuil saat perencanaan. Nah, kuil kita di zaman sekarang itu ya war room kita. Kita nggak cuma liatin angka doang, kita bener-bener bedah analisis SWOT, tapi yang brutal jujurnya. Kita bahas moral tim, kultur perusahaan pesaing, sampai sentimen pelanggan di media sosial. Semuanya. Nah, disinilah kuncinya, disinilah strateginya benar-benar jadi. Pesaing kami itu besar, efisien produksinya, makanya mereka bisa kasih harga murah. Itu benteng mereka. Tapi kami tahu banget dari omongan di pasar, kalau layanan pelanggan mereka itu, wah parah banget. Jadi, alih-alih menyerang benteng mereka, kami memindahkan seluruh medan pertempuran ke wilayah di mana kami jauh lebih kuat. Cerdik kan? Langkah ketiga, intelijen. Sun Tzu sangat mengandalkan mata-mata. Nah, mata-mata kita di zaman sekarang itu bukan orang, tapi data. Kami bentuk tim khusus buat menyadap semua percakapan digital. Setiap ulasan negatif di internet, setiap cuitan frustrasi di Twitter, setiap keluhan pelanggan tentang pesaing kami. Ini ngasih kita amunisi yang kita butuhkan. Bukti nyata di mana letak kelemahan mereka. Hasilnya gimana? Kami nggak pernah ikut-ikutan banting harga. Kami nggak pernah menyerang mereka secara langsung. Sebaliknya, kami meluncurkan kampanye pemasaran yang fokusnya 100% pada keunggulan layanan pelanggan kami. Kami tonjolkan dukungan purna jual kami yang luar biasa, dan kami tawarkan jaminan kepuasan. Kami kalahkan mereka dengan manuver, bukan dengan adu otot. Dan angkanya bicara sendiri. Cuma dalam 6 bulan, kita nggak cuma bertahan hidup, kita benar-benar membalikkan keadaan. Pangsa pasar berbalik total menguntungkan kami. Kami jadi pemimpin pasar bukan karena menghancurkan mereka, tapi karena kami lebih baik di area yang paling penting buat pelanggan. Area yang selama ini mereka abaikan.
Nah, inilah yang kami sebut kemenangan strategis. Ini lebih dari sekedar menang dalam satu kuartal. Ini adalah cara menang yang lebih cerdas, lebih berkelanjutan, yang membuat perusahaan Anda jauh lebih kuat dalam jangka panjang, dengan sumber daya yang tetap utuh. Jadi, apa nih yang bisa Anda bawa pulang dari cerita ini? Kebijaksanaan kuno ini bukan cuma cerita yang menarik loh. Ini adalah seperangkat alat praktis yang bisa diterapkan oleh setiap pemimpin, termasuk Anda. Oke, jadi ini dia rangkumannya. Pertama, kenali diri Anda, kenali musuh Anda, pahami kekuatan dan kelemahan Anda dan mereka sedalam-dalamnya. Kedua, pertempuran terbaik adalah yang tidak perlu Anda lawan. Jangan terjebak perang harga kalau ada jalan lain yang lebih cerdas. Ketiga, semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Temukan sudut serangan yang gak pernah mereka duga. Dan yang terakhir, yang paling kuat menurut saya, ubah kekuatan lawan menjadi kelemahan. Buat harga murah mereka jadi nggak relevan dengan menawarkan layanan premium yang nggak bisa mereka tandingi. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Setiap bisnis, termasuk bisnis Anda, punya papan caturnya sendiri menghadapi pesaingnya sendiri. Dengan prinsip-prinsip tadi, coba deh pikirkan medan perang Anda. Di mana Anda bisa menyerang secara tidak langsung. Bagaimana Anda bisa menang tanpa harus bertarung habis-habisan. Ingat, langkah Anda selanjutnya bisa mengubah seluruh permainan.